sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Rabu 4 Oktober 2023. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan 62. Kesederhanaan dan kemiskinan bukan sesuatu yang hina. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Gordiana PRR dan renungan akan bersama dengan saya, Suster Maria Salva PRR. Mari kita siapkan diri untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih untuk segala cinta serta kebaikan yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk rahmat kesehatan yang masih Engkau anugerahkan kepada masing-masing kami. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami, baik di dalam komunitas maupun di dalam hidup berkeluarga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu
kepada keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesederhanaan dan kemiskinan bukanlah sesuatu yang hina. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini gereja secara universal memperingati Santo Fransiskus Assisi, seorang pribadi yang terkenal dengan hidup yang sederhana, kasih akan alam, dan pengabdiannya kepada Tuhan. Pribadi yang berani meninggalkan harta dan kekayaannya dan memilih hidup miskin dan sederhana. Santo Fransiskus menekankan pentingnya keluar dari dunia material dan fokus pada kekayaan rohani. Santo Fransiskus juga bukan hanya mengosongkan diri dari harta, tetapi di balik situ ada sebuah nilai kerendahan hati. Ia hidup dengan kesederhanaan dan kerendahan hati, bahkan merendahkan dirinya sendiri, berbicara dengan binatang dan alam. Ia mengajarkan bahwa kita harus merendahkan diri sendiri di hadapan Tuhan dan sesama. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil yang baru saja kita dengarkan tadi mengisahkan tentang sebuah peristiwa di mana ketika Yesus dan para murid dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, ada seorang yang datang dan mengatakan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Mendengar ungkapan ini, Yesus secara langsung berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Bapak Ibu yang terkasih, jawaban Yesus ini secara langsung mau membackup motivasi dari setiap orang yang ingin mengikutinya. Dan secara langsung ia juga ingin menguji sejauh mana orang akan bertahan dalam mengikutinya. Yesus adalah seorang raja. Ia berkuasa atas segalanya. Tetapi ia tidak menggunakan harta, kekayaan, serta kekuasaan yang dia miliki untuk menarik semakin banyak orang mengikutinya. Melainkan ia mengosongkan diri dan merendahkan diri serendah-rendahnya, supaya ia tahu siapa di antara kita yang sungguh-sungguh tulus mengikutinya. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kesederhanaan dan kemiskinan bukan sesuatu yang hina. Melalui bacaan Injil yang tadi kita dengarkan dan juga teladan hidup Santo Fransiskus Assisi, Yesus mengajak kita untuk berani mengosongkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta meninggalkan ego dan kesombongan hati. Karena jika kita berani untuk meninggalkan ego dan kesombongan yang melekat dalam diri kita masing-masing dan mengenakan semangat hidup, kesederhanaan, kerendahan hati, dan merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama, maka kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan,
Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sedang sakit, baik di rumah mereka masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Semoga Engkau senantiasa memberikan jamahan tangan kasih-Mu, agar pada waktunya mereka boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang pada hari ini akan melakukan perjalanan, baik melalui darat, laut maupun udara, semoga Tuhan senantiasa melindungi, menyertai mereka, agar mereka boleh tiba di tempat tujuan dalam keadaan sehat dan juga selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi anak-anak yatim piatu yang kurang diperhatikan oleh kedua orang tua maupun sanak keluarga, semoga Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam diri mereka untuk memberikan mereka rahmat, kekuatan, agar mereka boleh mengalami cinta kasih dari Yesus dan juga sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, saudara-saudara sekalian, senantiasa diberkati, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.